Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yunus Arifin. Pada video kali ini kita akan membahas penerapan dari turunan fungsi trigonometri Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Perlu diketahui bahwa untuk penerapan dari turunan fungsi trigonometri sebetulnya sama dengan penerapan turunan fungsi aljabar, di mana materi tersebut sudah dipelajari terlebih dahulu di Matematika Wajib kelas 11 ya, semester yang kedua. Yang membedakan hanya dari jenis fungsinya saja. Nah, tetapi karena fungsinya berbeda, nanti ada sedikit langkah yang berbeda pada penerapannya. Oke, kita bahas. Untuk video yang pertama ini, kita akan membahas penerapan yang pertama, yaitu tentang titik stasioner. Tentang titik stasioner. Nah, untuk definisinya terlebih dahulu ya. Jadi misalkan titik A, B adalah titik stasioner dari fungsi Y sama dengan fx. Maka akan menyebabkan turunan pertama dari fx untuk x sama dengan A bernilai 0. Jadi nanti bisa ditulis f aksen A sama dengannya 0. Nah, kalau demikian maka A, B bisa dikatakan sebagai titik stasionernya. Oke, langsung saja ya ke penerapannya. Contohnya, tentukanlah titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x untuk x di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, untuk memperoleh titik stasioner, maka yang perlu diperhatikan adalah syaratnya. Nah, tentunya syaratnya adalah ini ya, f aksen x sama dengan 0. Nah, untuk itu berarti perlu menentukan f aksen x-nya dulu, turunan dari fx, turunan dari sin 2x. Yang mana sudah dibahas di bab sebelumnya, f aksen x berarti sama dengan 2 cos 2x. Nah, ini syaratnya tinggal digunakan f aksen x sama dengan 0, maka tinggal substitusikan 2 cos 2x sama dengan 0. Kalau kedua ruasnya dibagi 2, maka kita peroleh cos 2x sama dengan 0. Nah, bisa dikatakan hampir semua penerapan turunan fungsi trigonometri ini akan membutuhkan konsep dari persamaan ataupun pertidaksamaan trigonometri yang sudah dipelajari ya materinya di kelas 11. Jadi perlu dibuka-buka kembali catatannya mengenai persamaan ataupun pertidaksamaan trigonometri. Oke, untuk menentukannya bagaimana dari persamaan cos 2x sama dengan 0? Nah, ingat, kita ubah agar kedua ruasnya dalam bentuk trigonometri yang sama. Di ruas kiri sudah ada cos 2x, maka untuk ruas kanannya yang 0 ini kita ganti ke nilai kosinus suatu sudut. Nah, jelas cos 90 derajat ya. Jadi cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Oke, kelanjutannya. Nah, bentuk persamaan kosinus seperti ini memiliki dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, jadi sudut yang ada di ruas kiri 2x ini sama dengan, ini alfanya ya, seolah-olah anggap alfanya, alfa plus k kali 360 derajat. Nanti yang bentuk yang kedua di sini digantinya dengan min alfa, jadi min 90 derajat. Oke, lanjut dulu. Nah, ini kan 2x. Kalau semua ruasnya dibagi 2, maka diperoleh x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Nah, ini tinggal mengganti-ganti nilai k sehingga diperoleh nilai x yang ada pada interval soal ya, yaitu tadi 0 sampai 360 derajat. Kalau k-nya sama dengan 0, maka akibatnya x-nya 45 derajat. K-nya sama dengan 1, x-nya nanti 225 derajat. Kalau 2, nah, nanti 2 kali 180 kan sudah 360 ya, ditambah 45 jelas tidak masuk interval. Jadi untuk kemungkinan yang pertama kita dapatkan dua nilai x, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Nah, ini kemungkinan yang kedua, tadi yang saya sampaikan, ini diganti min 90 ya. Jadi x sama dengan min 45 derajat tambah k kali 180 derajat. Tinggal menentukan kemungkinan nilainya dengan mengganti nilai k. Diawali kalau k-nya 0 ternyata dapatnya negatif, tidak masuk interval. Jadi kita ganti ke k sama dengan 1, dapat 135 derajat. Kalau k sama dengan 2, 315 derajat.
Nah, dari langkah ini kita sudah memperoleh ada 4 nilai ya. 45, 225, 135, dan 315. Nah, ini semuanya eh, sebagai titik stasionernya ya. Sebetulnya hanya saja yang namanya titik kan ada nilai X, ada nilai Y. Nah, yang sudut-sudut tadi yang kita peroleh kan baru nilai-nilai X-nya, belum nilai-nilai Y-nya. Jadi untuk melengkapi itu kita cek atau cari nilai dari Y-nya dengan substitusikan setiap nilai X yang diperoleh ke Fx-nya. Itu ke Fx sama dengan sin 2X. Kalau X-nya 45, dapatnya 1 dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk menuliskan titik-titik stasionernya. Untuk jenisnya nanti akan kita bahas ya di video yang berikutnya. Jadi titik stasioner itu bisa jadi titik balik maksimum, titik balik minimum, ataupun titik belok. Yang mana akan dibahas di video yang lainnya ya, video yang berikutnya. Nah, dari langkah ini kita bisa menyimpulkan bahwa titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x untuk x di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ini ada 4 titik. Yang pertama 45 derajat, 1. Ini dari hasilnya ya. Kemudian 135 derajat, negatif 1. Ada juga 225 derajat, 1. Dan terakhir 315 derajat, negatif 1. Nah, itu ya untuk dasar dari penerapan turunan fungsi trigonometri ada di titik stasioner. Nanti yang berikutnya akan beberapa hal yang berkaitan dengan titik stasioner ini ya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.